Mungkin langsung dari Bro Gary ya. Hah? Oh, dari mana? Kenapa langsung jadi besar? Tapi Bro punya WeChat nggak? Hah? Tinder. Tapi Gary buat pakai buat cari jodoh ada nggak? Pasti pakai IG lah ya. Kalau IG pasti ada lah. IG, Facebook, Twitter. Nanti ada di bawah nanti Facebook. Begini ada. Pasti dalam media sosial kan banyak seliweran berita-berita hoax ya. Kira-kira tanggapan kita nih ini buat kita semua. Ya untuk berita hoax. Berdua supaya kita lebih dewasa lah dalam bermedia sosial. Tanggapan kita untuk pas kita dapat berita pertama kali. Om. Enggak, kalau katanya juga Bukan, kalau saran saya sih bukannya pernah Om juga. Tadi kayaknya iya, makanya gini. Jangan saranin dulu. Jadi itu perusahaan itu dulu nggak mau ribet lah, pokoknya gue ngambil dari outsourcing aja, nggak mau ribet lagi untuk menseleksi. Jadi manfaatin gitu lah sampai. Dengan adanya banyak aduan-aduan penipuan seperti itu, makanya ada kebijakan dipotong. Nah sekarang dia jadi yang ada lagi timbul termasuk saya kena itu. Waduh, ini pernah pengalaman, abang pernah, pernah juga. Pernah tapi nggak sampai ke situ. Tapi udah sadar duluan lah ya. Udah sadar duluan. Tadi kan sempat itu dalam artian udah sempat ketipu, udah mau masuk, kalau minta duit udah mau kasih, tiba-tiba kita sadar, ini tipu deh, ini nggak jadi. Atau masih dalam tahap dapat informasi, contoh dari WhatsApp, dari SMS atau di telepon, atau masih dalam tahap itu. Kalau saya sih ya pengalaman pribadi pas dapat itu saya cuek. Langsung cuek. Cuman kalau saya nonton di YouTube ya banyak yang kemudian orang juga ngerjain mereka. Ya, ngerjain balik. Ngerjain balik juga banyak gitu. Iya. Holding mana gitu? Yang tadi yang cerita katanya sempat itu maksudnya seperti apa? Siapa tahu kan sobat-sobat di rumah punya case yang sama, kasus yang sama, jangan sampai nanti yang sudah kita alami di sini jangan sampai mereka di rumah juga mengalami. Iya, setuju. Iya kan? Jadi sebenarnya menurut gua hal itu udah lama sih gua Udah lama. ngalamin. Artinya tadinya menurut gua orang kalau apalagi kita di Jakarta nih, Iya. saat ibu kota ya. Iya. Di saat sekarang gua mikirnya orang kita di kehidupan di ibu kota nggak bakalan kena hal seperti itu. Karena secara informasi, Iya. wawasan mungkin lebih Kita berkembang. banyak dapat informasi sebenarnya. Tapi ini masih banyak ini jadi. Ternyata penipuan juga wawasannya berkembang. Iya. Kan dibilang kan sejago-jagonya pemilik motor lebih jago lagi malingnya. Kalau Iya, kita udah iya, gembok, dia lebih jago lagi. Iya, benar. Namanya ini kan apa maling ya kan, dia lebih jago lagi. Selalu ada setelah di Nah, makanya security-nya harus kita ngemblek. bukan, harus kita tambah tadinya cuma satu, gitu. Kita bikin 3, 2. Iya. Lanjut tadi yang Itu dia sih makanya nggak gua tanggapi. langsung di. Karena kebetulan memang angkanya cukup gede yang diminta. Berarti sempat. Maksudnya udah ada minta duit gitu. Iya. Udah ada minta duit. Oh. Ini jam berapa, Bro? Itu udah tahap kedua itu. Itu Itu tadi tahap kedua itu. Tahap pertama kasih informasi, tahap kedua minta duit. Masih dari zaman gua kuliah sih, karena waktu kuliah emang sempat mikir nyari kerja gitu. Cuman pas gua interview terus ini nanti kamu bayar ya itu angkanya cukup besar, 2 juta. Itu di zaman gua masih kuliah. Gajinya nggak nyampe 2 juta lagi pas itu. Enggak, dijanjiin gaji gede. Pokoknya omongannya manis banget lah. Kamu kerja di sini gaji segini, ada uang makan, ada uang bensin, gue pikir bisa enak banget. Nah, Cuman pas setelah gua ya itulah gua manfaatkan media sosial tadi. Yang faktor pertama sih emang karena juga yang pertama nggak ada duit, ya kan? kebutuhan lah ya, kita juga butuh kerjaan. Maksudnya faktor pertama gua nggak mau ngambil tuh job karena emang nggak punya duit buat bayar tuh duitnya. Seandainya ada. Seandainya ada pasti. Belum. Kalau gua pribadi gua bilang enggak. Masih bimbang lah ya. Masih bimbang. Kayaknya ini benar nggak sih? Iya. Tapi ada lagi tuh yang di Facebook kan gambar porno, kita klik bisa Oh, masuk ke
Oh ya, iya sekarang itu banyak juga itu. Oh itu efek Itu juga mengganggu kita. Itu mengganggu, itu sangat mengganggu. Generasi ya, itu juga. Tapi kayaknya corona saya yakin ini baru-baru ini ada kejadian di situ. Karena banyak yang tag kan. Tekan kan? Karena saya di tag juga itu, cuma nggak saya Oh, tanggapi. iya, Itu kemarin itu apa sih? Kayak gitu. Itu Iya, Facebook orang dihack. Tapi kalau sempat kita buka itu website yang dikirim, Gambarnya dihack. nanti kita antara dua kita dihack atau kita udah langsung mereka masuk ke media sosial kita juga. Yes, tadi Di itu. default. Nah, tapi kalau kita cuma itu kan komentar. Kalau cuma dia tadi nggak Enggak, masalah. kan ini kan pemberitahuan. Kan yang tag itu teman. Iya, Ya, tahu. misalnya gua Temannya itu angkatan kalian itu tag ke gue juga. iya. Dia dihack. Facebooknya dihack. Terus kan misalnya gua buka nih, gua buka doang komentarnya. Mau di komentar nggak? Kalau komentar nggak? Bro, nggak sempat. Website itu jangan. Kan notisnya nih, gua klik kan langsung komentar. Bacakan komentar ke bawah. Tapi nggak gua buka. Oh iya jangan sampai. Oh. Karena kalau sempat itu baru gini. Orang gedor pintu kita. Kita udah tahu itu nggak jelas nih orang di luar kita udah ngintip kan. Ayo, dari penampilannya udah nggak jelas. Pas lu buka orang kan tahu oh rumah lu tuh ini jadi bisa masuk langsung. Ini nggak bijak dalam penggunaan media sosial. Bijak terus banyak pengetahuan juga kan, referensi. Sebenarnya kalau positif itu yang dari Om Nur bilang banyak hal yang bisa kita tahu dari Tapi emang media sosial sih mungkin sebenarnya. masyarakat Indonesia maksudnya salah, kurang bijak mungkin loh, tepatnya kurang bijak. Contohnya kayak gini, udah tahu dia salah untuk maki-maki orang gini. Tapi contohnya bukan 1 2 lagi, udah 10. Tapi dia Masih melakukan hal itu. bukan yang terakhir. Kadang-kadang kan hal privat dipublikasi, hal yang publik di privasi. Nah, Itu betul. juga menjadi Karena saya ini persepsi saya mungkin orang-orang seperti itu mereka berpikir kan begini, ini gue juga ketemu muka langsung kayak gini, kalau gue maki pasti kalian bunuh gue atau kalian mukul gue kan. Tapi karena media sosial gue di mana pun kalian nggak tahu, walaupun kalian tahu contoh gue di pelosok A kalian di tempat B gue maki, jadi gue merasa gue nggak punya beban. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kan orang yang memberikan komentar mengenai status orang, bahkan yang memaki-maki orang di media sosial, karena kan mereka menganggap pertama karena mereka merasa jauh kan, mereka merasa jauh tidak dekat dengan korban, kita katakan korban ya yang menerima maki-makian itu. Jadi dia merasa palsu. Pakai pakai akun palsu juga. Mungkin dia merasa nggak langsung terkena dampaknya ke dia. Tapi kan secara psikis buat si korban itu kan mempengaruhi sekali. Dan sebetulnya itu kita nggak bisa mencas, tetapi secara umum ya sebenarnya itu kan pelakunya atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hal itu, dan itu di luar dari nilai-nilai keindonesiaan kita lah sebenarnya. Itu yang jadi problem kita hari ini kan. Ada yang hilang tentang kultur dan budaya, kebiasaan dalam konteks keindonesiaan itu ada yang hilang di Apa yang faktornya itu? Benar. Tapi ada pertanyaan itu, apakah kita tidak siap dalam mengikuti perkembangan zaman dengan segala dunia digitalnya sekarang, atau emang kitanya yang kita belum siap, atau kitanya yang tidak bisa berkompromi dengan dunia sekarang ini? bukan masalah siap sih Bang, cuman kita mungkin pemula ya. Masih Belum terbiasa. Ya baru kita. kalau menurut gue sih gini, sebenarnya kalau namanya media sosial itu berkaitan dengan teknologi. Itu hal pertama. Teknologi itu berarti sebuah benda yang seolah-olah dia hidup kan, diberi energi listrik, dia hidup. Dia punya pemikiran sendiri yang dimana kita mengontrolnya. Akhirnya kita dikontrol oleh ya itu yang nggak boleh. itu. Kita nggak boleh dikontrol. Bukan nggak boleh, karena gini, pengetahuan kita kurang. Artinya gini, kalau kita bicara tentang teknologi, kenapa orang suka kadang-kadang, wah gue keselnya sama dia, gitu kan? Wah komennya kayak gini. Sebenarnya itu pengaruh dari teknologi. Jadi dia dipengaruhi oleh teknologi, karena gini, kalau literatur yang saya Ini cerita pengalaman. pelajari kan, Apa yang diamati selama ini? amati bahwa rata-rata gelombang, jadi gini, kita berkomunikasi dengan orang lain itu menggunakan gelombang.
gelombang elektromagnetis. Kalau dulu kita menggunakan ini bicaranya nih. kita menggunakan jaringan telepon kabel kan, tapi sekarang kita menggunakan gelombang. Jadi komunikasinya menggunakan gelombang. Nah, rata-rata manusia itu gelombang tertingginya tuh 40 Hz sesuai ilmu pengetahuan. Nah, 40 Hz itu kita udah berpikiran sangat sadar. Jadi kita dalam pembahasan yang komunikasi tingkat tinggi dalam kesadaran itu 40 Hz. Nah, kalau kita tidur itu 0,5. Nanti teman-teman bisa baca searching juga ada semuanya kan. Nah, begitu kita menggunakan teknologi itu kita dipaksa sebenarnya bahwa kalau punya namanya data scan elektromagnetik bisa tahu bahwa handphone itu rata-rata 2000 MHz. Padahal gelombang otak kita tuh paling tinggi 40 Hz kesadaran kita. Jadi begitu kita pegang teknologi kita dipaksa. Artinya begitu kita dipaksa emosi kita naik. Makanya jadi itu pengaruh teknologi. Akhirnya keputusannya tadi bukan lagi rasional, yang juga jadi ikut emosional. Jadi sebetulnya ini banyak variabelnya. Ini salah satu yang coba dikemas menurut pandangan pengetahuan ya. Yang dia pelajari lah. Tadi kan maksudnya apa ya? Iya berarti itu tadi saya bilang tadi. Berarti Yang apa namanya? Tadi kan kesadaran 40 orang tuh. 40 Hz itu kita lagi sudah mendapatkan yang bisa lebih dari itu. Berarti kita ketika memegang media sosial yang daya tampungnya tuh udah berlebihan, berarti dari normal, makanya terjadi head pitch seperti itu. Jadi gini, manusia itu diciptakan untuk menyelesaikan keadaan dengan apapun yang terjadi di dunia. Gitu. tapi jadi sebenarnya yang kita harus sadar sih kalau media sosial itu dunia maya. Itu Dunia maya, bahwa yang kita lihat belum tentu benar. Contoh, kadang kita foto nih pengen ngupload ke media sosial, jelek, foto ulang dong. Benar nggak? kita cari yang paling bagus lah. Nyambung sekarang nggak benar-benar. Makanya yakin mungkin kita Makanya pernah ngalamin hal itu. Jadi kalau bicara cakep apa enggak, cakep apa jelek, cantik apa jelek, kayaknya udah punya pengalaman. Makanya ada quotes Kita gini. juga kan buat cantik, buat ganteng. Makanya ada quotes kayak gini. Karena sesungguhnya foto yang bagus itu dihasilkan dari beberapa kali jepret. Asli. Karena itu jangan terlalu percaya. Tapi gue punya pertanyaan, ketika misalnya nih, abang semua tenar nih, upload lah sebuah video atau foto, tak ada yang ingin abang nih, abang samperin nggak orang itu? Tergantung, karena bisa konsekuensi dari karena keterkenalan itu atau udah menyinggung masalah prinsip pribadi. Karena semua orang pasti punya prinsip Pribadi, maksudnya prinsip gimana? gini. Kalau udah nyerang pribadi, Contoh, lu tuh gak suka kalau orang ngecengin orang tua lu. Oke. Tapi buat gua orang ngecengin orang tua gua biasa aja. Nah itu melanggar garis merah prinsip pribadi masing-masing orang. Nah kalau udah melanggar itu, siapapun orang itu, karena setiap individu manusia pasti punya prinsip itu. Karena mau bilang dia pendiam atau mungkin dia ini terkesan dungu di depan semua orang, tapi kalau ada hal yang membuat dia merasa sakit hati aja, dia bisa membunuh kita. Karena itu kan melanggar garis merah yang sebenarnya gue gak bisa terima kan hal ini. Tapi buat orang lain, ini biasa aja sih. Tapi buat dia tidak. Nah ini ada prinsip-prinsip tertentu yang sebenarnya, makanya kenapa ada orang yang menurut saya kan, ya ada orang sampai memutilasi orang. Itu cara berespon. Itu cara merespon dia. itu manusiawi bro. Itu manusiawi. Itu masing-masing cara. Saya tadi bilang manusia menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Tetapi kemudian kayak misalnya dibilang Gary tadi itu, Gary itu kalau yang dikomentari itu masih bersifat ya pendapat yang umum tanpa harus menyerang Pribadi. saya pikir itu ada. Kita dalam apa namanya era demokrasi, kita di dunia Orang bebas berpendapat. Tapi dalam rules ya. Kita juga kita hidup di apa namanya wilayah yang punya keragaman, punya perbedaan, dan pasti punya perspektif atau angle atau cara dia pandang terhadap ininya lain kan, terhadap orang lain pasti juga dengan cara pandang dia.
Tetapi yang paling terpenting adalah tadi Jangan sepanjang menyinggung. tidak menyinggung hal-hal yang privat yang sebetulnya kita semua udah tahu bersama itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan juga kita harus terima aja, itu masukan. Iya. Kita Berarti anggap itu masukan. kesimpulan ini kita boleh berkomentar bebas, tapi jangan melanggar. Ibaratnya jangan membuat orang itu merasa tersinggung karena komentar kita lah. Ya, Norma-norma etis lah yang sebenarnya ya. kita tahu bahwa kalau orang komentar ke kita mungkin bisa juga kita marah nih. Jadi kan Tapi jangan kita lakukan ke orang lain. Berkesinambungan nih, kenapa yang komentar itu gak normal, maksudnya melanggar Allah. Berarti apa faktornya Bu? Misalnya tadi kan Bang Romi bilang yang seperti Bang tadi, faktor-faktornya itu banyak pasti. Satu mungkin ya pendidikan, itu pasti. Ya, pasti. Ya. Kedua pendidikan di rumah orang tua. Benar. Kita kayak gini nih. Lingkungan juga Nah, mempengaruhi ya. kita gini, gue salut sama orang tua, maksudnya serang-serang gitu, tapi buat apa gue pernah punya siapa yang bilang kuat boleh bandel tapi jangan kurang aja. Iya. Siapa Suka ya. siapa yang bilang dia? Ada pepatah itu. Ya, siapa yang pokoknya Gua tahu kayak- itu. Boleh nakal tapi jangan kurang aja. Iya. Gitu. Yang ini berarti di orang tua itu udah pernah dididik. Iya. Dari kita sebenarnya kan semua dari rumah. Iya. Semua berangkat dari rumah, berarti apa yang diajarin sama orang tua lu berarti itu bakal lu lakuin di luar sana. Jadi itu fondasinya juga. Nah, makanya maksudnya untuk apalagi orang tua sekarang kan, apalagi dengan teknologi, jangan dilepas anak Sibuk kerja, anak dititip. Betul. Iya. Tapi kalau untuk digital dengan ada kayak gini, kalau di tongkrongan mungkin jadi kurang ini ya. Kan menyadari nggak itu? Iya. Dengan adanya teknologi seperti ini, kita di tongkrongan lu kumpul 5 orang atau 6 orang, Semuanya megang gadget megang masing-masing. HP masing-masing. Dan misalnya itu fakta itu mengganggu apa namanya Kehidupan sosial kita. Itu. Dan sebenarnya kan udah terjadi di mana-mana nih. Iya. Karena kita lebih asik dengan Betul. Duduk berlima saya megang dulu ini kita berapa? Semuanya. 6 pegang HP masing-masing. Iya, itu. Apalagi kalau kita zaman dulu, jangan bilang zaman dulu lah. Kasih tahu tua ya. Jadi 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ya, kalau kita ngobrol gini, jadi ide-ide yang Iya, betul. ayolah Kita kesini yuk, atau kita buat sesuatu. nyolong jambu bapak itu, ya kan? Tapi nyolongnya itu dalam artian berkreasi gitu loh. Bukan ini. Itu salah, tapi ada kreativitas. Betul. Kreativitasnya menuju kesalahan. jangan. Tapi kalau anak zaman sekarang udah kayak gitu. Sosial di medianya luar biasa, tapi sosialisasi sehari-harinya nol. Di kamar terus, keluar dari kamar nggak punya teman, tapi di media sosial seolah-olah dia mengenal, sangat mengenal dunia luar itu. Di Jakarta dulu kan nggak ada teknologi. Jadi Ada satu hal yang berbeda. Tapi ada satu hal dulu yang membedakan sebenarnya. Dulu pas teknologi itu baru muncul, semua orang belajar teknologi itu. Contoh ya, saat komputer baru masuk, kita tuh cara hidup ini itu dipelajari di sekolah. Iya. Benar ya? Benar. Colok, kayak trafo, hidupin komputer, tombol yang mana, Sebagai hadis. pakai harddisk, Bukan harddisk. Disket. disket. Artinya itu semua dipelajari. Itu cara mengoperasi. Artinya kan itu teknologi saat itu kan, Ya. itu teknologi paling maju saat itu, dan kita pelajari sedetail itu, bahkan dari cara colok listrik ke Itu mengoperasi. mengoperasikan. Tetapi kita tidak pernah dijelaskan secara komprehensif tentang dampak negatif yang kemudian timbul dari mengoperasi atau menggunakan Nah, Artinya begini bro. kan dulu sebelum Facebook itu apa? Friendster dulu ya? Iya, Friendster. Apa kena Friendster kan? Artinya gini bro, kita ini pelaku sejarah. Iya kan pelaku sejarah tuh sama itu udah berubah. Pelaku sejarah yang pernah mengalami. Iya ketika mengalami. kita tua nanti, kita bisa menciptakan hal itu karena itu, kalau masih hidup. Lewat YouTube. Oh iya. Jadi kalau menurut saya nih bro, generasi sekarang ini harus apa ya, pengalaman kita harus jadi pelajaran buat mereka gitu. Ya. Iya. Ya, Itulah pentingnya tadi dunia digital ya. Kita bisa record, bisa merekam seperti ini, di kemudian hari siapapun bisa mempelajari, oh ternyata di zaman itu teknologinya udah seperti itu, bahkan sudah dibicarakan, sudah diantisipasi. Yang paling terpenting adalah hari ini kita menjaga keindonesiaan kita. Kebinekaan dan lain sebagainya itu harga mati yang perlu kita terus jaga, kita rawat, karena suka nggak suka, senang nggak senang, fakta hari ini bahwa
ada pembelahan karena juga faktor Media sosial dan berita-berita yang berseliweran di luar di dunia maya itu ya menghasut. Dan itu sulit kita juga kemudian menyalahkan saudara, sobat-sobat kita yang berbeda pendapat. Atau yang kemudian ya saudara kita di Kalimantan, di Papua, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, Maluku, Papua dan lain sebagainya. Pokoknya di mana aja di seluruh Nusantara lah. Itu yang paling penting. Yang paling penting karena Indonesia ini harga yang mahal dengan nilai kebinekaan Pancasilanya itu yang dan yang kedua angle timur yang mau kita yang sedang kita bicarakan ini adalah salah satu atau bagian dari berbagai macam upaya yang terus dilakukan oleh teman kerabat atau orang-orang di luar sana yang terus untuk memberi pesan-pesan positif terhadap bagaimana menggunakan media sosial. Ini moga-moga apa yang kita bicarakan malam ini juga memberi kontribusi, membantu berkontribusi hal yang sama. Itu yang paling penting kan. Berarti kesimpulan secara utuh dari kita semua, buat sobat-sobat menurut gua tuh bro. Bro juga boleh. Kalau buat dari saya kesimpulannya mungkin ya, buat sobat-sobat di rumah juga mungkin ini tidak bermaksud untuk menggurui. Menggurui ya. Maksudnya ya mungkin kita lebih bijak. Artian dalam lebih bijak itu bahasanya terlalu luas. Jadi berpartisipasi itu kemudian spesifiknya paling tidak setiap informasi yang kita terima kita perlu cross check kebenaran dari informasi yang kita terima itu. Apakah ini benar dari sumbernya? Kalau sumbernya itu cuma satu, jangan langsung dipercaya. Kalau ada sumber lain, coba kita komparasi, coba kita bandingkan. Ini benar nggak sih sumber ini? Jadi itu buat kehidupan kita, buat kehidupan sosial kita juga. Jadi jangan sampai kita kayak tadi omongan kita dari awal, jangan sampai kita mengambil langkah itu dengan emosional, bukan dengan rasional. Jadi harapannya juga kita semua kan mungkin sobat-sobat di rumah pas ada informasi begitu coba lebih sedikit rasional. Apakah itu benar apa tidak ya? Mungkin itu ya kalau dari saya pribadi ya. Ini tadi kan dari kita berdua aja nih, bukan cuma kita berdua punya kesimpulan. Nah, kayaknya obrolan mungkin dari teman-teman yang lain. Ada kesimpulan lain nggak dalam bermedia sosial? Ada pendapat lain. Pendapat lain. Kalau menurut pendapat gue sih makanya sampai saat ini dengan terusnya berkembang teknologi itulah satu-satunya masalah terbesar yang masih belum bisa diatasi, dan bahwa berita hoax atau berita yang tidak benar itu akan terus ada. Makanya sebenarnya berpulang ke diri masing-masing sih. Artinya kalau emang tergantung diri masing-masing, artinya kalau orang itu mau mengembangkan pengetahuannya ya harusnya perbanyak literasi, referensi seperti itu. Om Min? Kalau kesimpulan saya sih ya media sosial dari diskusi kita malam ini sesuatu yang kita nikmati pertama lewat mata kita, jadi kita melihat sesuatu yang kita nikmati kan. Ya kalau dari saya sih kembali lagi bahwa kita lebih dewasa aja dalam menyikapi segala macam soal dunia maya gitu kan. Agar dunia maya ini bisa menjadi dunia maya benar-benar bermanfaat bagi kita gitu. Bukan yang tidak bermanfaat gitu. Khusus sekali kita bicara. Emang orang kalau makin tua umurnya emang makin bijak. Tapi jangan bijak sini ya, bijaksana juga. Oh ya. Apa nih kesimpulan bro? Just kidding. Kalau saya sih ya untuk kita semua mungkin selalu menjaga kesehatan aja. Kita mungkin dengan berolahraga. Ini pandemi nih. Ya agar pikiran kita positif. Ini gue setuju. Oh iya. Positif tinggi itu jadi olahraga itu mampu mempengaruhi cara berpikir kita juga. Iya. Setuju itu sangat. Nah kita Rokeri kita nih. Kesimpulannya sih Jangan ngiri-ngiri sedap lah kesimpulannya. media sosial pakai otak dan pakai nafsu. Jadi mungkin sampai di sini kali ya pembicaraan kita untuk sobat-sobat di rumah. Semoga bermanfaat. Semoga pembicaraan ini walaupun ya
dengan keadaan seperti ini ya. Dan Ambil positifnya, negatifnya dibuang. ya, Kalau suka, ya klik tombol like. Kalau nggak suka, ya dislike aja. tapi yang paling terpenting adalah memberi masukan buat apa namanya. Nah, nanti kalau ada masukan atau hal-hal yang pengen kita obrolin di sini, coba nanti di komentar di bawah supaya ya mungkin obrolan jadi lebih bermanfaat ke depan. Seperti itu. Mungkin sampai di situ aja ya? Atau masih ada tambahan lagi? Cukup lah. Cukup ya. Kita jangan terlalu banyak tambahan. Nanti kurang terus. Oke, kalau gitu see you. Sampai ketemu lagi. Sobat, kita ketemu lagi.